Mari saudara semuanya, kita minta urapan yang baru. Kami bersihkan semua yang ada dalam diri, yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih buat kami mau di jalan-Mu Tuhan, buat kami mau mengikuti hati-Mu, buat kami percaya kepada cara-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bawa setiap kami Tuhan ke next level. Biarkan kami hari-hari ini semakin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mau terima berkat, kami mau terima urapan, kami mau terima kesembuhan, kami mau terima kesehatan, kami mau terima yang ilahi. Terima kasih Tuhan. Dan mari Roh Kudus cengkeram kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara, kami baru pulang dari Israel dan ini adalah perjalanan saudara ya yang sangat ajaib saudara. Bagi saya saudara dan bagi semua yang ikut, ini sebuah petualangan dengan Tuhan saudara. Petualangan yang menurut saya mungkin selamanya tidak akan terulang lagi saudara. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan membawa kami dalam sebuah perjalanan historikal menurut saya. Saudara, hari itu saudara kurang lebih setahun yang lalu Tuhan itu berkata tiba-tiba, kamu harus ke Israel dan kamu harus buat penyembahan di udara 7 jam. Saudara, pada waktu saya dengar itu, saya pikir ya udah biasa aja saudara ya. Dan kemudian Tuhan bilang, 1 pesawat, karena itu akan membuka atmosfer di atas. Karena tidak ada, Tuhan bilang, yang pernah membuat penyembahan di udara 1 pesawat selama 7 jam. Saudara, waktu saya dengar itu, saya berpikir, amin, saya memang selalu dapat tugas untuk membuka dan melakukan hal-hal yang tidak pernah dibuat. Jadi saya bilang iya aja saudara. Tapi kemudian saudara, saya tahu itu sangat mengerikan buat iblis. Kenapa? Iblis datang saudara. Ya, saudara, saya pada waktu itu saya tahunya dia saudara penguasa Persia saudara ya. Saudara, dia datang dan hari itu saya lagi berlutut menyembah saudara. Saya lagi duduk di atas ranjang. Saya tuh kalau berdua di atas ranjang, ranjangnya 2 kali 2 meter di tengah. Dan pada waktu itu saya berlutut. Tiba-tiba roh itu datang dan dia bilang begini, kamu tidak akan bisa ke Israel. Saudara, dan dia cuma gini, plus saya terlempar saudara dari ranjang sampai terpental ke tembok, jatuh saudara. Dan tulang saya belikat sini retak. Nafas saya sakitnya setengah mati. Sampai saya bilang, ini kurang ajar sekali. Setakut itu saudara dia terhadap penyembahan. Jadi saya berdoa buat Bapak Ibu, penyembahan kita itu besar kuasanya. Karena itu di Wahyu dikatakan, yang bisa mengalahkan binatang itu adalah mereka yang punya apa? Kecapi. Saudara, setakut itu. Saudara, kemudian singkat cerita, saya mulai tanya nih, ya, bagaimana untuk ke sana. Ternyata saya baru tahu bahwa ternyata peraturan internasional, saudara, tidak boleh 1 pesawat itu 1 golongan, kecuali charter, ya. Saudara, tidak boleh, karena itu bisa berbahaya, bisa dipakai buat bajak, bisa dipakai saudara ya buat menjatuhkan sesuatu yang nggak benar, saudara. Jadi nggak boleh saudara, peraturannya 1 golongan. Waduh, saya baru tahu. Kemudian yang kedua, peraturan di Indonesia, saudara, seberapapun saudara sudah bayar, kalau jadwal umroh keluar, kita harus ikut ngalah. Karena Indonesia itu setahun
jumlah umroh itu 500 ribuan. Jadi harus diatur saudara ya. Jadi tidak bisa digeser-geser jumlah dan waktunya umroh itu saudara. Saudara yang ketiga, ternyata tidak boleh buat nyanyi bikin keributan di pesawat lebih dari 1 jam. Karena itu akan membuat pesawat itu goyang. Tetapi juga itu akan mengganggu saudara pilot dan sebagainya. Pada waktu saya tahu itu saya baru bilang begini, ternyata sekali lagi Tuhan memberikan saya tugas yang impossible saudara. Saya bersyukur nama saya Impossible is Nothing ya, dan saya tahu semua tugas impossible pasti Dia memampukan untuk saya menyelesaikannya. Amin. Saudara, jadi saya carilah orang yang pokoknya mau sepakat. Dan akhirnya saudara datur yang mau sepakat. Dan kita booking semua penerbangan lain, gak ada yang mau kecuali satu yang orangnya rada selebor, yaitu Egypt Air. Saudara, Egypt Air penerbangan Mesir bilang begini, gini aja deh, pokoknya lu bayar, lu anggap aja bayarnya buat apa itu, buat yang bisnis sama buat yang ekonomi. Sudah, pokoknya bayar aja dan berdoalah, dia bilang, supaya tidak ada jadwal umroh, supaya tidak ada jadwal yang lain, dan kalian diem-diem bisa berangkat satu pesawat. Tapi setelah kalian berangkat satu pesawat, terserah ya, dia bilang ya, kalau dihentikan oleh pilot ya saya nggak bisa apa-apa. Jadi terserah. Saudara, akhirnya Januari kami lunasi semuanya, saudara, baik ekonomi maupun bisnis, karena satu pesawat harus lunas. Tapi saudara, bulan Maret jadwal umroh keluar saudara, dan kami dimasukkan jadwal umrohnya di Egypt Air saudara. Jadi kami tidak dapat bersama-sama satu pesawat, dibagi 4 pesawat, saudara bisa bayangin, karena jadwal saudara umroh keluar. Wah, hari itu saya bilang, Tuhan ini gimana? Dan tidak ada semua pesawat yang lain saudara. Karena apa? Semua pesawat full dengan umroh saudara. Dan hari itu kami semuanya cuma berdoa. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, saudara, masalahnya itu 3 hari sebelum hari H tetap tidak dapat pesawat. 3 hari sebelum hari H tetap tidak dapat pesawat. Itulah Tuhan bikin deg-degan. Kalau Pak Ishak bilang ngeri-ngeri sedap. Saudara, saya bilang, Tuhan ini gimana? Setiap kali ditanya orang ya, mau berangkat ke mana? Tidak tahu. Sampai semua orang bilang begini, kalian itu ke Israel atau ke Bogor? Kalian tuh naik pesawat atau naik angkot? Saudara, kan gak pernah ada ya orang naik pesawat ditanya kapan berangkatnya, kagak tahu. Pesawatnya apa, gak tahu. Nomor penerbangannya berapa, gak tahu. Mana pernah? Gak ada. Saudara, sampai semua orang bilang, kalian itu naik angkot atau naik pesawat? Saudara, 3 sampai H-3 kami belum dapat pesawat. Sampai kami bilang gini, Tuhan ini bagaimana? Saya nyanyi, kami nyanyi terus, cuma nyanyi. Jadi setiap hari itu kerjanya 6 jam, 8 jam berdoa minta pesawat saudara. Saudara, semua lagu yang tentang kemustahilan, keajaiban semua keluar saudara. Pokoknya kami nyanyi terus saudara ya. Saudara tahu lagi mesti bagaimana saudara. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu nyanyi doa di Egypt Air dan di kedutaan Mesir. Saudara, masalahnya Egypt Air dan kedutaan Mesir itu semuanya agama seberang, tidak ada yang Kristen saudara. Jadi ini perbuatan gila sekali lagi saudara. Dan kami cuma melakukan apa yang Tuhan mau. Kami akhirnya pergi ke Egypt Air. Kami doa di sana 24 jam. Saudara, yang aneh, mereka bilang begini, kami ini belum pernah dengar doanya, nyanyiannya orang Kristen. Ternyata seru ya, ternyata adem, ternyata memberkati. Sudah bisa bayangkan ya. Dan kemudian singkat cerita, akhirnya duta Mesir bisa bilang begini, oke, saya bantuin.
saya suruh mampir dari Bangkok, mampir ke sini. Karena penerbangan dari Bangkok ke Mesir ternyata sedikit, saudara. Jadi Bangkok kan tidak banyak orang Islam, tidak ada yang pergi umroh. Saudara, penerbangan dari Bangkok ke Mesir itu kosong, saudara. Dan dia bilang ini, saya suruh mampir Indonesia dan kemudian angkut kalian. Saudara bisa bayangkan, saudara, dan jam saudara, kita harusnya berangkat 31. Saudara, Juli belum dapat pesawat. Kami baru dapat pesawat itu tanggal 1 Agustus jam 11 malam. Pesawatnya baru datang dari Bangkok, saudara. Dan naiklah kami 309 orang, persis satu pesawat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, itu sampai di atas kami nyanyi nyembah. Dan sekali lagi seluruh saudara awak itu semua agama seberang. Tapi yang ajaib ketika pilotnya itu harus tidur. Jadi dibilang stop, gak boleh nyanyi karena pilotnya harus tidur. Karena perjalanan itu kan 9 jam, harus tidur. Tapi pilotnya tiba-tiba keluar pakai kaos, bilang begini, biarin mereka nyanyi, saya mau ikutan. Saudara, di agama seberang, dia ikut di situ, dia minta didoakan. Sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ujungnya kami menyembah selama 9 jam, saudara. Selama 9 jam kami menyembah tidak berhenti. Saudara, itu sebuah pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan. Walaupun ada persoalan selanjutnya. Loh saudara, pergi ini kan pesawat dari Bangkok, saudara. Nah masalahnya pulang, kan tidak ada pesawat Bangkok lagi, saudara ya. Saudara, tidak ada lagi yang mampir, saudara. Masalahnya kalau dari saudara Yordan, dari Mesir itu full sama umroh. Karena umroh saudara dari Jeddah semua ngangkut, semua full, dan ada yang bisa mampir. Saudara, akhirnya dia bilang gak ada pesawat buat pulang. Kalian ngotot pergi, ya masalahnya pulang gak ada pesawat. Saudara, dan Egypt Air cuma bisa mendapatkan 150. Itu pun kebanyakan dimasukin kemana bisnis, karena yang kosong cuma bisnis. Jadi kami bayar biasa pun masuk bisnis. Termasuk supir saya, nah ya saudara, ikut ke Israel naik bisnis, saudara ya. Kenapa? Tidak ada. Yang kosong cuma bisnis, saudara. Dan hari itu saya bilang, Tuhan, terus ini 150 lebih ini piye? Tuhan bilang begini, duduk, kamu cari kesatuan, aku akan buka jalan. Saudara, hari itu kami cari satuan. Dan itulah rencana Tuhan. Satuan itu ternyata nggak ada yang langsung direct Indonesia, beneran full. Jadi harus disebar, saudara. Disebar kemana? Ke 12 negara. Ada yang harus ke Oman, ada yang harus ke Jeddah, ada yang harus saudara pergi ke Amerika, ke Afrika, bahkan Ibu Ella harus ke Ethiopia supaya dapat pesawat. Supaya bisa pulang ke Indonesia itu harus mampir Ethiopia dulu, saudara. Saudara, tapi Tuhan buat semuanya itu dalam pengaturan sempurna. Ketika selesai kami kaget. Saudara, kalau saudara pernah lihat peta Israel, di sini Israel dibagi 12 gerbang, betul kan? Saudara, dan rupanya itu rencana Tuhan. Tuhan bagi kita ke 12 gerbang, saudara, ke 12 negara, sesuai dengan gerbang itu. Dan Tuhan bilang, sahlah kalian menduduki seluruh bumi dan membuka gerbang. Yang ajaib hari itu, untuk kami ke Ethiopia, kami kemana-mana itu kan butuh duit, saudara. Bayangkan, tiba-tiba kami harus menyediakan uang kurang lebih, saudara, 150 kali, saudara ya, kurang lebih 15 juta. Itu bukan uang yang kecil. Itu bukan uang yang kecil. Tapi saya tuh melihat tangan Tuhan yang ajaib. Saya itu sampai bilang, Tuhan, ini mau uang dari mana? Rata-rata yang berangkat gak bisa ngasih.
Mereka berangkat dengan iman. Mereka berangkat nyicil. Bagaimana sekarang suruh tambah 15 juta? Tapi tiba-tiba Tuhan itu gerakan. Beberapa peserta nabur 100 juta, beberapa nabur 50 juta. Saudara, singkat cerita, dalam satu hari nutup semuanya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bahkan orang yang tidak tahu peristiwanya, saudara, mereka yang tidak tahu bahwa saya hari itu sedang berkata, Tuhan, kami ini mesti beli tiket. Karena memang kasihan Mesir juga, Egyptian juga nggak tahu mesti bagaimana. Kan mereka sudah nolongin perginya, tapi kan memang tidak ada tempat buat pulang. Saudara, dan saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak tahu dapat uang dari mana. Dan tiba-tiba saudara, orang yang bahkan gak ikut dan gak tahu apapun transfer. Sampai saya bilang ini transfer gila-gilaan. Saudara, tiba-tiba ada yang transfer jam 3 pagi, jam 1 pagi. Saudara, dan itu pas dimana kami harus dealing tiket. Saya cuma bisa melihat, saya melihat Allah El Shaddai. Saya melihat Yehovah Jireh. Saya melihat Tuhan yang menyediakan. Saya mau berkata buat setiap saudara, saudara siapapun engkau, mungkin hari ini saudara bilang gak ada yang kenal saya. Saudara bilang saya sudah tua, saya tidak tahu siapa yang care sama saya. Saya mau berkata ada Tuhan yang care sama kita. Saya berkata, Tuhan, gak ada orang gila yang akan bayarin kami tiket. Saudara bisa ngerti maksudnya 15 kali 140. Saudara hitung aja. Saudara itu kira-kira berapa M? Hitung aja. Ya. Saudara, dan siapa yang bisa bayar? Tapi saya benar-benar melihat hari itu tangan Tuhan yang ajaib. Dalam satu hari Tuhan tutup lunas. Tidak ada utang 1 sen pun. Saya cuma bisa berkata, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya mau bilang dalam hidup ini ya, saya itu melihat tangan Tuhan yang kuat. Saudara, orang seringkali berpikir saya ini kaya. Saya itu benar-benar tidak ada, saudara. Tapi saya lihat Tuhan membuat saya, saudara, memberkati dan membayar miliar tiap bulan. Saudara, itu benar-benar demonstrasi dia Yehovah Jireh. Pada waktu ayah saya pulang, saya satu-satunya yang tidak menerima warisan. Saudara, hari itu ayah saya pulang dan saya bilang sama adik saya 2, saya nggak mau warisan, saya akan ambil warisan ilahinya, warisan rohaninya. Tapi yang jasmani saya nggak usah dibagi. Saudara, jadi rumah dibagi 2. Saudara, yang mobil diambil adik saya yang besar, Pak Daniel. Ada beberapa jam tangan dibagi ke yang lain. Saudara, ya, saya tak ambil 1 pun. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan itu memberkati saya. Orang dulu bisa berkata itu karena suami saya kaya. Saudara, pada waktu suami saya meninggal, saudara, warisannya langsung saya bagi 3. Saya dengan 2 anak saya. Saudara, tetapi warisan yang buat saya pakai untuk kebutuhan Mahanaim. Dan saya melihat sampai hari ini Tuhan memelihara hidup saya. Saya berkata, saya bukan orang yang bisa dan punya, saudara, dan mampu untuk membiayai Mahanaim. Tidak mungkin, saudara. Menurut saya bisnismen aja, saudara, tidak akan sanggup kalau dia tidak sangat kaya raya. Tapi kita punya Bapa di surga yang sangat kaya raya. Sampai saya itu bilang, wow, saudara, total keberangkatan kita ke Israel kali ini, saudara, 310 orang. Saudara, itu habis 12 M. Saudara bisa bayangkan, habis 12 M, saudara. Saudara, separuh lebih yang berangkat adalah pekerja Mahanaim yang tidak ada uang. Saudara, mereka yang melayani selama ini 10 tahun ke atas, kami ajak untuk ikut perang.
Tapi sekali lagi dia Tuhan, dia Bapa, dia menyediakan. Sampai beberapa orang bilang begini, Bu, Tuhan itu kalau ngasih gak kira-kira ya. Dimanapun kalau orang gak punya uang sampai bisa berangkat, dia akan ngambil yang paling murah. Paling murah itu kalau perjalanan ke Israel sekitar 1.700 sampai 2.000. Saudara, maka itu cuma 4-5 hari. Tapi saudara, kami kemarin di Israel 12 hari. Saudara, selain itu rata-rata cuma 1-2 negara, kita 3 negara. Mesir, Israel, Yordan, bahkan beberapa 4 negara. Karena ke Oman, karena ke Ethiopia, karena ke Malaysia. Sampai mereka bilang, Bu, sungguh-sungguh Tuhan memanjakan. Saya bilang iya. Saudara, selain itu kami itu bayar untuk hotel bintang 3. Tapi karena di sana saudara ya tidak ada turis, sepi. Hotel bintang 3 lebih banyak buat pengungsi. Akhirnya kami masuk hotel bintang 4, hotel bintang 5. Saudara, dan kemudian kami makan juga sama. Saudara, harusnya kami makan di restoran sederhana. Tapi karena di sana itu tidak ada turis, maka semua restoran bagus. Saudara, membuka dengan harga separuh harga. Jadi juga buat menampung 310 orang butuh restoran besar, betul kan? Jadi ujungnya kami makan semua di restoran besar, buffet. Pada waktu kami perjalanan pulang ditunda, saudara, KBRI ditelepon. Karena Kesia, Joshua itu teman-temannya semua orang KBRI waktu dia sekolah di Malaysia. Saudara, diteleponlah mereka. Dan ujungnya apa? Kami ini dianggap pengungsi, saudara. Karena gara-gara umroh, saudara, kami tidak dapat pesawat. Jadi selama 3 hari KBRI menjamu kami. Makan itu saudara, aduh saudara, kami bilang begini, kami bosan makanan sini. Oke, dimasakin nasi goreng, soto, bergedel jagung, saudara ya. Saudara, dikasih mie instan berpak-pak, ya kayak korban pengungsi itu loh, saudara ya. Jadi kita boleh makan mie instan sepuasnya. Saudara, dan saya bilang sama teman-teman, saya ini udah cukup lama gak makan pop mie. Cuma lihat dus-dus pop mie sayang juga ya. Jadi akhirnya saya ambil pop mie, saya ramu sama abon sama segala macam. Wah, ternyata enak juga ya. Saudara, saya berkata gini, Tuhan, saya udah lama lah saudara ya, saya mengurangi kayak Coca-Cola. Tapi sama KBI kami kasih dus-dusan saudara, Sprite, Coca-Cola saudara ya. Jadi saya bilang ya udahlah, mari kita nikmati saudara. Saya bilang, Tuhan, Engkau ini benar-benar menjamu dan tidak pernah meninggalkan. Saya tahu kebanyakan di sini sudah lanjut usia. Saudara, nasib saya mirip kok sama saudara. Artinya apa? Saya sudah janda loh istilahnya ya. Saudara, sudah ada suami. Saudara, dan kedua anak saya dua-duanya tinggal di tempat lain. Saudara, mereka punya keluarga sendiri, pelayanan sendiri, rumah sendiri. Jadi saya itu di rumah benar-benar sendiri. Tidak ada saudara orang. Bahkan pembantu saya cuma jam 8 sampai jam 10, sampai jam 11. Jadi saya benar-benar di rumah sendiri. Tapi saya mau berkata, jalan sama Tuhan, hidup sama Tuhan, best of the best saudara. Semua pengalaman terajaib. Saya bilang, wih, saya ini orang paling bahagia. Ketika orang lain umur saya mungkin sudah pensiun, duduk-duduk di rumah nganggur ya. Saudara, saya ke Israel, pulang dari Israel sudah langsung ke Bandung, kemana-mana. Saudara, saya ke Pakistan, saya saudara ya ke Amerika, saya keliling dunia. Dan Tuhan yang biayai. Sampai Tuhan bilang begini, nah, aku akan bawa kamu menikmati apa yang tidak pernah dinikmati oleh orang. Dan saya mau bilang buat setiap bapak ibu di sini, kalau engkau itu menyintai Tuhan lebih dari segalanya, Dia akan bawa saudara, bukan karena saudara layak menerima, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara ini
Ya, orang pintar, tapi buat dirimu ini melekat dan menyenangkan Tuhan. Itulah yang sore ini saya mau bawakan. Jadilah pribadi-pribadi yang sangat intim dengan Tuhan, maka saudara akan menjadi pasukan terdahsyat. Mari kita lihat. Saudara, ini mempelai wanita berkata, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, menghujani aku dengan ciuman dari rohnya. Saudara, ada banyak orang tidak pernah minta ini sama Tuhan. Mari saudara, pernah enggak saudara, ini bahasanya Kidung Agung, saya mau saudara itu sangat intim sama Tuhan, sampai saudara berkata begini, Tuhan ciumi aku. Maka saudara akan menikmati seperti yang saya nikmati. Saya merasa perjalanan ke Israel adalah ciuman Tuhan. Saudara, seperti Tuhan bilang, nah, aku mau demonstrasiin sama seluruh dunia bahwa aku ini Tuhan yang bisa sediain pesawat buat kamu. Saudara, kan cuma level konglomerat yang bisa sediain pesawat, betul gak? Saudara, konglomerat aja, saudara kalau mau nyediain pesawat, wah dimaki-maki nanti mahal dan sebagainya. Tapi ini Tuhan sediakan pesawat buat saya. Saudara, Tuhan bilang cuma level ya. Orang terhebat di dunia yang bisa untuk mengatur saudara dan menjamu buat pesta 12 hari saudara di Timur Tengah dan ngasih bisnis. Saudara ya, bayangin sampai sopir pembantu dapat bisnis. Saudara bisa bayangin ya, saudara bisa bayangkan betapa dia menjamu. Itu kecupan, saudara, itu kecupan. Saya berdoa, seberapa saudara bisa berkata, kecup aku Tuhan. Dan pada waktu rohnya, maka tiba-tiba di dalam ini saudara akan punya api yang membara. Ayatnya berkata saudara, mengencangkan ikatan, menyatukan aku dengannya, menyalakan aku dengan api. Jangan biarkan orang berkata kamu sudah tua, sudah alon-alon aja. No. Kalau ada yang tanya sama saya, Bu, Ibu slow down. Oh enggak, saya gaspol. Saya sedang mau gaspol. Saya tidak sedang slow down. Kalau orang bilang, Ibu hari-hari ini pengiritan, no, saya sedang pesta, saudara. Saya sedang menghambur-hamburkan, tapi bukan buat saudara pamer, tapi supaya setiap orang merasakan hujan kasih setia. Hujan kasih setia ya. Saudara, pada waktu saya ke Israel, saya itu bawa komplit saudara. Sampai orang bilang, Bu, Ibu ini benar-benar kaya raya. Saya bilang, ya Tuhan kasih saya uang, Tuhan boleh. Jadi saudara, ada pembantu saya yang saudara tahu ya, namanya Susan, saya sering cerita. Dia ikut saya ketika dia usianya saudara baru kelas 4 SD, dan sampai di tempat saya sampai S2, dan sekarang dia pegang pelayanan di Enarotali saudara. Saudara di Papua saudara, dan kemarin dia ikut sama suami dan 2 anaknya saudara. Saya tidak bayarin saudara, dia bayar sendiri. Saudara lihat bagaimana Tuhan mengangkatnya. Saudara, ada satu lagi yang saya juga cerita. Saudara, pembantu saya yang ikut dari saat Joshua kecil, dari saat Joshua umur 1 tahun, saudara, dia ikut, dan kemudian dia pelayanan. Saudara, setelah Joshua besar dia pelayanan, tapi kemudian begitu dia dengar Joshua punya anak kedua lagi, Tuhan bilang, kamu pegang anak itu. Saudara, jadi dia datang ke Joshua dan dia bilang, saya dengar audible Tuhan bilang, kamu harus pegang anak Joshua. Saudara, dan Elion anaknya yang kedua dirawat sama dia sampai hari ini. Saudara ya, dan ini juga ikut ke Israel. Saudara,
Saudara yang lucu, setiap kali dia berantem sama Joshua, lucu sekali. Kalau Joshua marahin Elion, ya misalnya, Elion, jangan lari-lari, jangan nakal begitu. Selalu dia bilang gini, Pak, dia manggil Joshua sekarang, Pak, Elion dibanding ada waktu bapak kecil dan ada papanya. Elion itu 10 kali lebih baik dari bapak, katanya. Kurang ajar lah saudara ya. Saudara sampai Joshua bilang ini pembela Elion, ya. Dan selalu saudara, apapun dia bilangnya gini, Elion lebih pintar dari bapak, Elion lebih ganteng dari bapak, kata Joshua. Gawat ini ya, katanya ya, pembela Elion, saudara. Dan dia ikut, saudara, ikut ke sana. Saya cuma bilang ini, Tuhan, kau itu ajaib. Dan satu lagi, saudara tahu ada sopir saya yang ajaib. Saudara, dia bekas narkoba dan dia ikut saya. Dia sekarang menjadi pendoa syafaat, jadi tukang perangnya saya, saudara. Dan dia bawa kemanapun, dia juga ikut. Sampai kami semua pada waktu di Israel, anak saya dua-duanya ikut, Stephen, Clara, saudara ya, Kesia, saudara semua, cucu semua ikut. Tuhan cuma bilang begini, lihat, engkau sekeluarga, sampai pembantu, sampai sopir, berdiri di tanah perjanjian. Bukankah aku Tuhan yang sangat setia, yang memperhatikan, yang menolong, yang mengangkat, yang menggenapi semuanya. Saya mau berkata buat setiap kita, Dia itu sangat ingin untuk menciumi saudara. Dia juga sangat ingin untuk mengikat perjanjian. Dan saya itu cuma bilang gini, Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Bagaimana dari opa saya, Pak Yusak saya, dan sekarang turun ke Joshua sampai ke cucu saya. Ya oke lah, itu masih keluarga. Semua yang ikut jadi pembantu saya dan sopir saya, saudara-saudara, diangkat Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa setianya Tuhan. Pembantu saya yang tadi yang saya cerita, Susan, saudara, punya rumah dan tanah sekolah lebih besar dari rumah saya. Saudara, rumah saya besarnya cuma 200 meter persegi, rumahnya dia 1000 meter persegi, saudara. Saudara bisa bayangkan pembantu saya. Kalau dari Papua ke sini, tetap ke rumah saya, selalu tetap bilang ini, Bu, saya mau masakin ibu, saya mau main, saya mau bersihin rumah. Setiap kali dia bilang, karena saya tidak pernah mau lepas dari sebuah perjanjian. Saudara, sopir saya ini sopir saya sampai suka marah sama dia. Dia itu cuma sopir saya, tapi setiap orang memberkati dia tanpa saya tahu. Saudara, dan ujungnya apa, saudara? Sopir saya itu punya 2 rumah, punya 4 motor. Kenapa saya ngomel? Karena buat saya gini, stop ya, awas lu beli motor lagi. Saudara, karena dia sampai 4 motor, saudara. Dan itu bukan motor murah, saudara. Motornya dia itu harganya 100 juta satu. Saya bilang, apaan sih? Dia bilang, mau diberkati Tuhan kok, Bu. Saudara bisa bayangkan, kalau sampai pembantu saja dia masukkan dalam perjanjian. Saya mau berkata, saya tidak tahu, itu belum anak-anak rohani saya ya. Saudara, mungkin beberapa dari saudara tahu Ibu Ruth. Saudara bayangkan, itu dari gabungan pelacur, lesbi, preman. Saya pernah cerita, saudara, dia waktu dia usia 7 tahun, papahnya pemabuk mau memperkosanya. Dan hari itu dia keluarkan pisau. Dan dia bilang sama papahnya, papa mendekat saya tusuk. Sejak hari itu dia menjadi orang yang sangat mengerikan. Saudara, dia tidak pernah bisa tidur tanpa pisau. Setiap hari pergi kemanapun, sekolah kemanapun bawa pistol. Bawa pistol, bawa pisau, saudara. Dan dia tidak mau sama laki.
Dia maunya sama perempuan. Saudara, dia jadi pelacur, tapi bukan pelacur biasa. Dia itu kerjanya menservis ibu-ibu pejabat, bukan soal seks. Tapi dia bisa dapat uang sangat banyak. Saudara, dan pada waktu dia ketemu saya, wah, gualaknya, ngerinya, menurut saya orang gila. Saya udah pernah cerita, bosnya aja dilempar bensin dan dia habiskan 1 korek api buat bakar bosnya. Tapi anehnya semua korek api mati. Kalau bukan Tuhan yang memilih dia. Tapi hari ini, saudara, dia punya pasukan di sangat banyak kota. Di Manado, di Kendari. Saudara, dia pelayanan keliling. Seringkali dia lebih sibuk dari saya. Saudara, ini bulan depan kalau nggak salah, dia diminta, saudara, buat pimpin retret dan bikin orkestra di Amerika. Saya suka guyonin dia. Saya bilang begini, ya sekarang ini anak buah lebih sibuk dari bos. Nyari kamu lebih susah, saya bilang. Saudara, dia suka malu-malu bilang, ampuni saya Bu, ampuni saya ya, jadwal saya penuh banget. Saudara, ini dia sudah 2 minggu ini nggak pulang, saudara ya, keliling, saudara. Dia masih ada di Jogja, dari Surabaya kemarin ke Pekalongan kalau tidak salah. Pokoknya hari ini dia masih ada di Jogja, saudara. Dia kemarin tadi bilang ini, Bu, saya balik besok malam ya, Sabtu ketemu ya Bu. Saya bilang, ya ampun, udah deh. Tapi saya bangga, saudara, dari seseorang yang benar-benar, saudara, bukan siapa-siapa, sekali lagi cuma ikatan oleh perjanjian. Saudara, berapa kali saya cerita sama saudara tentang Leo. Dan kemarin dia baru bikin KKR, saudara. Di Karo 25.000 orang yang hadir. Tapi yang streaming 100.000 orang. Saya itu kesaksian. Saya bilang begini, Leo barusan bikin KKR, 25.000 orang yang datang, yang streaming 30.000. Nggak terima, saudara. Begitu saya duduk langsung bilang, saya dengar loh kesaksian ibu. Terus dia potretin, yang streaming sudah 100.000. Saya bilang, lele ya, tetap aja ya nggak terima ya. Terus dia ketawa ngakak, sorry mam, katanya ya. Saudara, tapi buat saya adalah sebuah kebanggaan. Saya cuma mau cerita ini bukan berkata kita hebat. Saudara, mereka ini orang gila. Orang gila mana, saudara? Yang bosnya disiram bensin mau dibakar. Saudara, orang gila enggak? Yang suaminya di malam pertama disiksa sampai seluruh badannya berdarah. Tapi bagaimana Tuhan bisa membawa? Saudara, aduh, kalau saudara tahu Leo, ini anak narkoba, rambutnya segini. Saudara, dari gereja setan setiap hari berjilid. Kalau hari ini Tuhan angkat dengan ajaib, saya cuma bisa bilang Tuhan, Tuhan. Kalau dia sudah mengikat perjanjian, maka dia bisa bawa saudara sangat tinggi. Saya mau berdoa, setiap saudara jangan lihat keadaanmu. Jangan pernah ngurusin, saudara ya, tentang hal-hal receh seperti warisan, seperti mungkin ada suami yang masih nyeleweng. Saudara, hatimu terus galau untuk hal-hal kecil. Saudara khawatir untuk masa depan berhenti. Kejar Tuhan, kejar Tuhan. Maka tiba-tiba saudara akan mengalami hidup, saudara, yang tidak pernah saudara bisa bayangkan. Saya selalu kalau melihat anak-anak saya, semua anak rohani dan jasmani. Joshua baru pulang dari Afrika dan dia ketemu sama presiden Burundi. Saya cuma bisa bilang ini, Tuhan, saya ini gak tahu bagaimana caramu mengangkat kami sampai setinggi ini. Saya cuma mau cerita sama saudara, ini gak mungkin.
Saudara, pembantu saya itu datang ke rumah saya. Saudara kelas 4 SD putus sekolah. Bagaimana hari ini S2? Saudara dan memegang sekolah TK, SD, SMP. Saudara Leo itu datang ke saya. Saudara putus sekolah. Leo itu cuma lulusan SD, saudara. Dan narkoba bukan cuma make loh, penjual dan gereja setan. Dan hari ini S1 punya 4 sekolah, saudara, dan jadi gembala sidang di 4 gereja. Saya bayangkan, mungkin kan? Gak akan mungkin kalau menurut manusia. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Saudara, supir saya itu 2 kali overdosis, mabok, penjudi, perokok. Saudara, saya pernah cerita sama saudara, nyetir mau pulang ke Bekasi sampai ke Jakarta, saudara. Nyetir tuh udah begini, saudara. Sampai saya bilang, ini Steve, hari ini clean, gak nyentuh apapun, saudara. Kemarin kami pergi ke satu tempat pesta, kemudian dia dikasih bir. Saudara, dia bilang begini, Pak, saya nyetir Ibu Iin. Terus orangnya ketawa, halah, Ibu Iin sudah sering cerita sama kamu. Kamu biasanya 1 botol, bukan bir, 1 botol konyak. Bir mana ada rasanya buat kamu. Dia ketawa. Ya tapi kan saya udah janji Pak, bersih, katanya. Terus teman saya bilang gini, saya udah minta izin sama Bu Iin, boleh. Begitu bilang boleh, ditenggak, saudara, langsung 3 kali. Terus saya ketawa. Terus orangnya bilang, Ibu, supir Ibu kira-kira kalau 3 kali ada reaksinya enggak? Belum. Saya bilang belum. Karena dia baru bereaksi kalau kamu kasih yang 40% 1 botol, baru bereaksi. Saudara, waktu dia jalan begini, itu karena dia minum vodka 1 botol yang 42%, saudara. Dan itu masih bisa nyetir loh, saudara, walaupun salah-salah. Saudara, sampai saya bilang gini, kamu itu ya. Tapi sekali lagi, saudara, saya melihat hari ini bagaimana dia diubah Tuhan ajaib. Saya cuma bisa bilang, cuma dia yang bisa. Dan saya tidak tahu hari ini seberapapun hidup, Tuhan sedang berkata, ayo, ayo, minta dan buat hatimu ini nempel sama Tuhan. Saudara, ayatnya berkata, biarkan kami mengikuti jejak domba. Kalau bahasa Indonesianya begitu, saudara ya. Tapi di The Message ditambah, biarkan kami mengikuti jejak Abraham, jejak Mazmur Raja Daud, dan jejak Injil Rasul Paulus. Saudara, ada 3 ini yang menurut saya memang biang lah istilahnya. Bisakah saudara hari-hari ini mengikuti jejak iman Abraham? Iman yang simpel. Saudara disuruh apa melakukan, dah itu aja. Gak usah dibantah, gak usah dipikir. Anak disuruh kasih, suruh pindah, suruh keliling gak tahu kemana, pergi. Ya kan, cuma begitu tuh, saudara. Dan ujungnya dia menjadi bapak orang beriman. Kalau saudara tanya, apa sih kunci saya dan anak-anak saya jasmani dan rohani mengalami ini semua? Coba ini loh, jejak Abraham, melakukan apapun yang Tuhan suruh. Enggak mikir. Cuma orang gila yang saudara berani doa 24 jam, saudara ya, di Egypt dan di kedutaan Mesir. Saudara, itu dianggap demo bisaan, ditangkap bisaan, saudara. Saudara, tapi saya punya anak-anak buah yang ajaib, termasuk Ibu Puji yang melakukan, Pak Steve Alpha yang melakukan. Saudara, mereka cuma modal gitu. Ibu bilang apa? Doa 24 jam, ayo. Saudara, dan
mereka melihat keajaiban, gak ada bantahan dalam hidup mereka. Dan mereka lah orang-orang yang menikmati saksi kemuliaan Tuhan. Tapi ada satu lagi apa? Jejak Mazmur. Artinya dalam segala keadaan, kau sudah tahu, Daud itu dalam keadaan terjepit nyembah Tuhan, dalam keadaan diangkat nyembah Tuhan, dalam keadaan ditinggal, difitnah nyembah Tuhan. Betul kan? Nah itu yang ikutin. Kalau ada orang jahat, nyembah aja. Saudara dimaki, nyembah aja. Saudara lagi ngalamin kerugian, nyembah aja. Saudara sakit, nyembah aja. Saudara kan lihat bagaimana tiba-tiba berkat Daud turun dan benar-benar membuat setiap kita, saudara, mengalami keajaibannya. Tapi ada jejak Paulus. Paulus itu di mana-mana bersaksi, di penjara bersaksi, jualan bersaksi, jadi pengajar bersaksi. Ayo bersaksi aja. Itulah jejak Paulus. Kalau tiga ini saudara lakukan, saudara akan sangat ajaib dan akan menikmati keajaiban Tuhan. Amin. Saya mau minta pemimpin pujian mengajak kita bermazmur, bersaksi tadi ya. Nah, ya, mengikuti jejak Daud sebentar aja, 1-2 lagu. Dan saya mau supaya saudara semuanya coba bermazmur. Bermazmur itu apa? Saudara nanti pada waktu penyembahan ucapkan pujian, nyanyian dari kata-katamu, dikasih irama sedikit. Ya, mari silakan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara
sini belajar menyembah, bermazmur, sampai mereka tahu bahwa jejak Mazmur Daud itu melahirkan begitu banyak keajaiban. Ajari kami Tuhan, ajari kami setiap hari, setiap detik ada mazmur yang ajaib keluar dari mulut kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, saya berharap saudara terlatih untuk bermazmur, ya, dan biasakan itu keluar sangat sering dalam segala keadaan. Saudara, di tempat kami kalau bermazmur itu bisa sangat lama, bisa sejam, saudara. Dan suaranya semua terdengar, saudara, ya. Semua bermazmur sangat luar biasa. Saya pernah ke Ambon, saudara, demikian juga, saudara. Saudara, itu kebaktian KKR, saudara. Tapi rupanya mereka biasa, saudara, ya. Begitu selesai lagu pujian, mereka ada kayak irama bermazmur begitu. Pokoknya musik aja dan mereka bebas nyanyi, saudara. Saudara, dan itu adalah kebiasaan bermazmur. Sebenarnya kalau saudara tahu, di gereja Katolik pun ada, saudara, ya. Dan itu kalau saudara biasakan itu akan ngalir. Itulah yang disebut lagu baru. Itulah yang disebut sebenarnya lagu dari hatimu, bukan hatinya orang lain. Kalau yang nulis bilang Tuhan adalah gembalaku, itu kan lagunya Daud, bukan lagunya saudara. Sedangkan Tuhan bilang nyanyikan lagu baru, lagu antara saudara dengan Tuhan. Saudara, mari kita lanjutkan. Saudara, dan mempelai pria berkata begini, seperti bunga bakung, kemurnian manusia batiniah di antara duri-duri, demikian kekasihku di antara gadis-gadis. Saudara, kalau Tuhan lihat di surga, ya, Tuhan itu lihat kita itu duri, atau saudara bunga bakung. Ada orang yang kerjanya ini nusuk kanan nusuk kiri, setiap kali bikin masalah, setiap kali bikin kesel, sama menantu, sama suami, sama anak, sama siapapun. Ini duri. Tapi ada yang bunga bakung, kemanapun saudara menghasilkan bau harum yang luar biasa. Orang tiba-tiba bilang, wow, bagus sekali, ya, warnanya keren sekali. Tahukah saudara, warnanya bunga bakung itu ada lebih dari 2000, saudara. Saudara, bunga bakung itu salah satunya jenis tulip, saudara, ya. Dan itu masih satu rumpun. Saudara, ada lily of the valley, itu juga satu rumpun. Saudara, kalau lily itu in the valley bawah, kalau tulip ke atas, saudara, ya. Bunga bakung yang mekar, saudara, bunga bakung itu sekarang yang paling baru ada yang 3 susun, saudara. Saudara, jenisnya lebih dari 2000, warnanya juga kerennya minta ampun. Dan Tuhan mau bilang begini, di sana setiap saudara beda dikit-dikit, tapi semuanya indah. Saudara, semua menghasilkan warna yang berbeda dan harumnya semerbak. Semerbak. Saya berdoa setiap orang bisa mencium bau harum kita, baik itu harum kesetiaan, kemurahan hati, kebaikan, kesabaran, ataukah semua orang mencium bau yang lain? Orang bilang, aduh jangan dekat-dekat dia, selalu minta duit. Aduh jangan dekat-dekat dia, selalu utang. Aduh jangan dekat dia, omongannya itu negatif. Ayo, apakah Tuhan lihat duri? Atau saudara, Tuhan lihat bunga bakung dalam hidupmu? Kita lihat selanjutnya. Mempelai wanita bagaikan pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku, buahnya manis, aku tinggal di mana kemuliaannya tidak pernah pudar. Saudara, hidup ini, dunia ini seperti hutan, banyak kekacauan, bahaya, ular, kalajengking. Saudara, tapi kalau kita ada dekat pohon apel, ada peribahasa, kalau kamu setiap hari makan apel, maka kamu menjauhkan dokter, betul? Kenapa? Hidup kita ini jadi sehat, saudara.
Kalau kita dekat Tuhan itu tiba-tiba sehat. Dan tiba-tiba cara pikir kita ada yang fana. Cara pikir kita kemuliaan. Saudara, kalau ya misalnya ada orang tuh tanya gini sama saya, Bu, ibu itu kalau diomongin orang pusing gak? Lihat pun gak sempet, baca pun gak sempet, mikir pun gak sempet. Saudara, buat apa mikirin orang ngomongin saya? Saya sedang mikir kemuliaan Tuhan kok. Saya sedang mikir betapa berkat Tuhan yang ajaib. Saya sedang mikir bagaimana saya mengekspresikan cintanya. Bagaimana buat KKR yang lebih dahsyat lagi, lebih gede lagi. Bagaimana saya bisa keliling se-Indonesia dan menyabarkan itu. Kalau saudara masih mikir tentang masa depan, saudara masih mikir diomongi orang, saudara masih pikir pendapat orang, saudara masih mikir maaf ya sakit hati sama mertua misalnya ya, sakit hati sama anak, saudara berarti belum masuk di dalam cara berpikir kemuliaan. Saudara berarti tidak dekat dan nempel sama yang namanya pohon apel. Saudara ada di hutan, di mana saudara takut, kalut, dan tidak tahu jalan keluar. Saudara, beberapa orang bilang, Bu, ibu pernah khawatir tentang anak-anak? Saya selalu bilang begini sama diri saya, khawatir juga tidak nyebabin lebih baik. Saya serahin aja ke Tuhan, gak tahu gimana nanti. Saya tahu Stephen kayak apa, saya tahu kelemahan Joshua, kelemahan Stephen, kelemahan cucu saya. Apa ini pikirin? Saudara, saya cuma tahu bahwa hidup ini ujungnya semuanya reaksi kita ke Tuhan. Cuma itu yang menentukan. Percayalah saudara. Saudara mau gobloknya seperti apa? Saudara nempel sama Tuhan, nyenengin Tuhan, saudara pasti diangkat Tuhan. Saudara mau jualannya kayak apa? Saya tuh selalu kalau di Manaim saya bilang ini ya, rekor terjelek sifatnya ya, semanaim itu buruk. Tapi saudara mau tahu hari ini dia salah satu di Manaim yang jadwalnya terpadat. Dia salah satu di Manaim yang undangan khotbah itu saudara ya, wah saudara dari seluruh dunia. Sekali lagi tidak peduli seberapa saudara jelek, reaksi saudara itu ke Tuhan itu ujungnya yang menentukan. Saya sudah melihat orang-orang kaya yang habis uangnya, saudara, dalam satu hari. Saya cuma bilang begini, Tuhan, tapi saya lihat orang-orang miskin yang benar-benar miskin, Tuhan buat menikmati hidup sampai masa tuanya. Pilihan di tangan saudara. Apakah saudara dekat di pohon apel, atau hidup ini saudara tetap tinggal di mana? Hutan. Pilihan. Tapi dari atas Tuhan juga lihat, apakah saudara duri atau saudara bunga bakung. Yang menentukan saudara dapat saudara duri atau bunga bakung. Saudara, hari itu sebenarnya ya, pada waktu cerita lagi sedikit Israel, sebenarnya saya bukannya nggak tahu bahwa ada lebih dari 100 orang yang memaki-maki saya pada waktu kami nggak berangkat. Kan saudara, kami seharusnya berangkat itu Januari nggak berangkat, dimaki-maki orang. Terus kemudian kami berangkat itu harusnya Agustus, tapi kan juga mundur lagi saudara. Jadinya harusnya Juli, jadinya Agustus. Jadi pada waktu Juli tidak berangkat, kami juga dimaki-maki. Terus pada waktu begitu banyak orang yang memaki, dibilang saya penipu, sombong dan sebagainya, ambisi mana. Orang nanya sama saya, saudara, orang nanya bilang begini, Bu,
sebenarnya ibu siap gak kalau ternyata tidak jadi pergi lagi? Saya bilang saya siap. Kalau ibu gak jadi pergi lagi nih, karena ini kan benar-benar mustahil. Semua seluruh dunia akan bilang ibu penipu. Saya bilang begini, apapun yang Tuhan biarkan ya, saya tahu itu termurah, terbaik buat saya. Apapun. Jadi buat apa saya pusing? Itu sudah jalan termurah. Itu jalan terbaik buat saya. Saya suruh ngalamin kayak Paulus masuk penjara, gak kuat. Saya suruh kayak hamba Tuhan yang masuk ke hutan, gak kuat. Tuhan bilang anak ini kuatnya cuma diomongin orang. Apa toh? Maka Tuhan biarkan saya diomongin orang, ya bagus loh. Saudara, itu sudah pilihan Tuhan terbaik buat saya. Jadi kalau saudara bisa belajar untuk seperti itu. Dan hari itu saya cuma nyanyi dan berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya hatimu, aku percaya caramu, aku percaya Tuhan, Engkau sedang mereka membuat sebuah cerita yang baru antara aku dengan Engkau. Saya berdoa buat setiap saudara, kalau saudara bisa bereaksi benar, maka berkatmu itu ajaib sekali. Tuhan akan berkata, Yuna, kita bikin lagi ya yang ajaib. Saya tidak tahu di depan apa, tapi buat saya pasti ada yang ajaib lagi. Selalu akan ada yang ajaib. Tapi coba bayangkan ya, kalau setiap kali kita buat sesuatu, Tuhan buat sesuatu, reaksi kita marah, kecewa, takut, mogok, maka kita akan berkata, udahlah, gak usah lagi sama dia, betul kan? Biarkan Tuhan selalu berkata, wow, aku mau mengajak dia punya segudang pengalaman dengan aku. Mari kita lihat saudara, dikatakan saat aku memandangmu, ini Tuhan yang bilang ya, aku melihat kekuatan di dalammu, maka engkau merasa aman seperti benteng Daud. Saudara merasa amannya bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan. 1000 perisai ya ada padamu, bahkan 1000 pasukan takluk kepadamu. Saudara, Tuhan mau bilang begini, nah, aku pengen lihat di dalammu itu. Dia pengen lihat kekuatan iman, kekuatan kasih, kekuatan pengampunan, kekuatan penyerahan. Dan itu akan membuat Tuhan bilang ini, wow ya. Pada waktu Tuhan melihat itu dalam hidup kita, saudara, Tuhan bilang dia punya rasa aman. Dalam hidupnya ada rasa aman karena dia percaya kepadaku. Dan ujungnya apa? Tuhan akan buat saudara jadi pasukan di mana musuh-musuh akan bertekuk lutut. Musuh ketakutan, musuh kemiskinan, musuh saudara kegagalan, musuh saudara apapun akan bertekuk lutut kalau saudara di sini loh. Tuhan lihat apa? Kekuatan. Sekali lagi, kekuatan kita itu bukan, saudara, kita punya uang, kita punya koneksi. Saya tuh hari itu tidak punya koneksi, saudara. Saya juga tidak punya uang. Saudara, orang bilang gini, Bu, seandainya ibu punya uang, ibu nyewa satu pesawat ya ke Israel. Saudara, kalau satu pesawat ke Israel sekali jalan itu ya, itu harganya sekitar 12 M. Itu cuma sekali jalan, saudara. Saya nggak tahu, saudara ya. Saya rasa saya juga nggak akan pilih jalan itu. Tapi saya suka karena saya nggak punya uang. Kalau nggak punya uang kan ujungnya nggak bisa ya, saudara ya, melakukan itu. Jadi ujungnya berharap kepada Tuhan. Saya bersyukur
Saya tidak punya uang, jadi saya selalu cuma bisa berharap kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Karena ujungnya saya melihat keajaiban demi keajaiban, demi keajaiban, demi keajaiban. Ya. Saudara, saya berdoa, kita teruskan lagi, saudara bisa benar-benar menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Dari kekasih Tuhan, saudara bisa menjadi pasukan terdahsyat. Mempelai wanita berkata, kata-katanya manis, bisikan cintanya, segala sesuatunya sempurna. Jika kau bertanya kenapa aku mencintainya, karena bagiku tidak ada yang seperti dia. Segala tentang dia memenuhiku. Itulah kekasihku, itulah sahabatku. Saudara, saya berdoa supaya setiap saudara itu jatuh cinta again and again and again dengan Tuhan. Dan kalau saudara bilang, Bu caranya bagaimana? Tidak usah cari cara. Saudara tinggal bilang begini, Tuhan buat aku jatuh cinta. Buat aku jatuh cinta. Saya selalu dalam kebaktian, saya suka nangis, saya cuma bilang ini, Tuhan ampuni. Kalau cintaku itu sangat mudah memudar, tapi tolong Tuhan, kejar aku lagi dan buat aku jatuh cinta. Buat aku selalu jatuh cinta. Dan selalu dia melakukan hal-hal yang membuat saya jatuh cinta. Perjalanan ke Israel adalah sebuah perjalanan yang membuat saya jatuh cinta. Saya bilang, Tuhan, setiap detik, setiap peristiwa di Israel, kalau saya mau cerita masih banyak lagi ceritanya, saudara ya. Saya cuma bilang semua adalah tanda cintaku. Bagaimana kami masuk ke berita CNN, TVN, CBN, berita di Timur Tengah, saudara, seluruh saudara ya, televisi memberitakan kami. Buat saya juga, aduh Tuhan, betapa Engkau sangat ajaib. Engkau sangat ajaib. Nah saudara ini bisa minta. Saya tidak tahu, karena setiap orang cara Tuhan menjamah kita berbeda. Tadi lakukan berkata, engkau caramu menyintaiku. Setiap orang dia punya cara. Di titik terendah dia membungkuk dan menciumi kita dan mengangkat kita. Saudara yang terakhir, mempelai pria berkata, engkau cantik secantik kota Yerusalem dan kota Tirsa. Saat aku memandang kecantikanmu, aku melihat kota cemerlang di mana kita akan tinggal bersama menjadi satu. Engkau lebih menyenangkan dari kesenangan apapun, lebih menarik dari apapun. Engkau telah mendebarkan hatiku, mencuri kekuatanku sehingga tak kuasa aku menolakmu. Engkau mengagumkan bagaikan bala tentara. Lihat saudara, membawa panji-panji. Engkau harus ditakuti seperti pasukan dengan panji-panji. Engkaulah kepala para pasukan. Keren. Saudara, ini terjemahan dari The Passion. Saudara lihat, Tuhan bilang begini ya, kamu ini harus seperti kota Tirsa atau Yerusalem. Saudara, dalam mereka itu kota di atas, saudara. Jadi dari manapun orang bisa lihat. Dan kalau malam, saudara, tempat-tempat lain masih gelap, itu udah nyala terang banget, saudara. Dan itu yang Tuhan pengen, kita ini jadi terang dan garam. Sampai orang bisa bilang, ada apa ya di dalam dia? Cara dia mikir, cara dia ngomong. Kalau aku di dekat dia itu tenang, aku berubah total.
Saudara, di tempat kami itu semua anak-anak saya ya, itu membawa pengaruh yang ajaib. Ini saya baru dengar. Saudara, Ibu Nita, mungkin saudara ada yang kenal, ada yang enggak. Salah satu saudara, dia bagian rumah singgah. Saudara, dia mengadopsi satu gereja. Jadi ada satu gereja itu sudah 20 tahun. Isinya cuma 20 orang. Dan gak pernah berkembang. Dari 20 orang ini ya, paling satu tambah, nanti kurang satu, pokoknya 20 orang. Saudara, dan kemudian orang ini hamba Tuhannya cukup rendah hati, datanglah ke Bu Nita, saudara, dan bilang, Bu, saya mau dibimbing. Saya ini mau kayak ibu. Ibu punya 5.000 rumah singgah, setiap tahun bertambah. Nah saya ini 20 tahun kok tidak bertambah. Dia bilang, saudara ya, bayangin ya, dia itu 20 ekor jemaatnya cuma satu. Sedangkan Bu Nita itu 5.000 itu rumah singgah, bukan jemaatnya loh saudara ya. Satu rumah singgah itu bisa 50, ada yang 100. Saudara, jadi salah satu jagoan di Mahanaim itu namanya Bu Nita, saudara. Kalau saudara belum pernah dengar, kapan-kapan panggil ke sini, saudara akan lihat kecil tapi wah jenderal besar. Saudara, nanti kalau saudara kurang, saudara panggil yang namanya Bu Iren, saudara Sugiarto. Ya, saudara itu juga kelihatannya tenang. Setiap bulan, saudara ya, dia memberi gaji, memelihara, dan saudara 3M, saudara, setiap bulan, saudara. Dan dia punya berapa? 10 sekolah di bawah dia, sekolah formal. Saudara, kalau rumah singgah itu 5.000 tapi tidak usah bikin laporan. Kalau sekolah formal 10 laporannya segunung, saudara ya. Saudara, dan itu Bu Iren, saudara, itu kita berkata jagoan-jagoan kita itu, saudara ya. Saudara, ada banyak jagoan lah saudara di Mahanaim itu, wow banget saudara, lebih dari saya, sungguh hebat mereka itu, ajaib saudara. Kapan-kapan panggil Ibu Lydia itu, saudara ya, istri dari Pak Leo, saudara. Mereka berdua itu menggembalakan 4 sekolah dan 4 gereja, saudara, di 4 provinsi. Saudara bisa bayangkan, saudara ya, di Bogor, di Papua, di Gresik, saudara bisa bayangkan. Dan seringkali saya suka bilang sama Pak Leo, Le, lu itu ya harus bersyukur, sembah dan puji sama istrimu. Terus dia ketawa-ketawa, iya kenapa? Karena Pak Leo tuh urusannya cuma mesbah. Jadi urusannya cuma khotbah dan nyembah, saudara. Tapi urusan ngasih makan, urusan ngatur, izin anak buah, kerja, makan, saudara, sampai bikin seragam, batik, nyanyi, saudara, bikin apalah saudara, semuanya dekor, semua urusan istrinya, saudara. Tapi mereka suka berkata mereka itu duo keren ya, karena dua-duanya cantik, ganteng, saudara, dan dua-duanya, saudara, jago di bidangnya masing-masing. Saudara perlu panggil mereka sekali-sekali. Cara mereka khotbah beda banget, saudara, tapi dua-duanya bagus banget, keren banget. Nah, saudara, bagaimana orang-orang itu bisa seperti, saudara, Yerusalem memancarkan begitu indah, begitu kuat, begitu dahsyat, sampai Tuhan aja bilang, ya, wow, engkau selalu menyenangkan hatiku. Saudara mungkin berkata, Bu, saya bukan orang hebat. Mereka dulunya juga bukan orang hebat, tapi mereka semuanya punya satu titik di mana mereka berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku cuma soal Tuhan. Mereka mengambil keputusan tidak pakai mood perasaannya, tidak pakai pikirannya. Mereka memilih pikiran Tuhan. Kalau saudara pakai mood, saudara, saya lagi gak mau doa, saya lagi gak mau nginjil, saudara tidak akan sampai. Kalau saudara pakai pikiran saudara,
Aduh, gak mungkin, gak bisa, sungkan. Gak sampai. Gak akan sampai. Ya, saudara, ambil satu keputusan. Gak penting perasaanku, gak penting pikiranku, ideku, nama baikku. Aku cuma mau menyenangkanmu. Dan aku akan pakai caramu, jalanmu, idemu, waktumu, seleramu. Tiba-tiba saudara akan berubah, totally berubah. Totally berubah. Kalau poin itu saja saudara ikuti, saudara akan menjadi orang yang tiba-tiba memporak-porandakan dunia. Maka dikatakan saudara akan menjadi tentara, membawa panci-panci. Panci itu apa, saudara? Panci itu, saudara, janji-janji Tuhan. Saudara, ada panci kemenangan, panci otoritas, ada panci, saudara, yang berkat. Saya berdoa saudara tidak cuma jadi pendengar, tapi menikmati. Amin. Menikmati. Nanti saya akan tutup dengan satu orang yang baru sini menikmati. Dan dikatakan saudara, engkau ditakuti pasukan lain. Saudara, tiba-tiba iblis bilang, udah jangan ngelawan dia, karena dia percuma. Dia pakai cara Tuhan, habislah kita. Saudara, dan saya tutup pada satu kesaksian. Saudara, ada seorang ibu, dia meninggal oleh suaminya, saudara, dan dia sangat miskin. Keluarganya semua menghina, karena keluarganya semua agama Buddha dan cuma dia yang Kristen. Saudara, dan hari itu dia bilang sama anaknya, mama tidak akan minta, kita tidak akan utang, kita akan teriak dengan Tuhan. Saudara, dan kemudian saat itu pada waktu suaminya meninggal, mereka punya utang. Saudara, mereka tidak punya rumah, tidak punya mobil, kontrak. Saudara, dan anaknya tidak bisa sekolah. Saudara, dan ibu ini mengambil keputusan apa? Tidak minjem, tidak ngomong ke siapapun. Ibu ini kerja sembari terus menyembah. Dia bilang, saya mau 8 jam menyembah. Dia bilang, pokoknya saya tidak tahu bagaimana hati saya berkata 8 jam menyembah. Bukan berarti dia duduk diam nyembah, dia masak sembari nyembah, jualan sembari nyembah, beresin rumah sembari nyembah. 8 jam non-stop, saudara. Nyanyi bahasa roh, deklarasi terus 8 jam sembari kerja. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang, taruh tuh di depan, mencari orang buat bikin yang buat kerja di toko mie. Saudara, dia taruh di depan rumahnya. Saudara bayangin ya, ini rumah kontrakan, saudara, kecil di gang, saudara, dan dia tidak punya uang dan tidak bisa bikin mie dan tidak rencana buka toko mie ya. Sama Tuhan disuruh nulis setelah dia doa nyembah 8 jam, suruh nulis di depan rumahnya, dicari pegawai toko mie. Nah, udah cuma begitu ya saudara. Saudara, dia taruh di depan, dah dicari pegawai toko mie. Kalau ada orang datang dia juga tidak tahu suruh ngapain. Tiba-tiba datang orang bilang begini, Bu, ibu tidak bisa kan bikin mie? Saya bikin mie jago, saya ajari. Saudara, dan orang ini ngajari dia dari A sampai Z, bagaimana membuat mie kuah ramen yang enak dari tulang-tulang buangan. Sampai dia bilang, saya bayar berapa? Tidak usah, pokoknya ibu belajar aja, saya punya ilmunya. Belum selesai saudara, dia baru belajar. Saudara, kurang lebih seminggu, orang ini bilang, beli nih ya, pergi, tidak usah beli, minta aja sama tukang ya, tukang ayam minta, tukang sapi minta, semua buangan. Saudara, dia ikutin aja. Saudara, dan orang ini
ngajari. Seminggu belum selesai saudara, tiba-tiba orang datang bilang ini, Bu, Ibu mau bikin toko mie? Iya Pak. Ibu, di rumah saya itu banyak bangku, banyak meja nggak kepake. Saya kirim ke sini ya, supaya jangan menu-menuin rumah saya. Saudara, datanglah meja plastik kayak begini sih, bukan meja mahal ya. Sama saudara, kursi plastik, meja plastik. Dia bilang terima kasih Pak. Saudara, besoknya datang lagi, orang lain lagi. Bu, saya itu dulu bekas jualan. Saya punya sendok, garpu, supir, sama mangkok, piring. Di rumah nggak kepake, boleh ya Bu saya kasih? Boleh Pak. Datanglah saudara, dan kemudian setelah itu 2 minggu, itu sudah 2 minggu tuh berjalan. Setiap hari kerjanya belajar bikin mie. Belum buka belum. Saudara, tiba-tiba orangnya bilang begini, sudah ya, bisa ya, mulai besok saya tidak datang lagi. Sampai hari ini dia tidak tahu itu orang dari mana dan siapa. Mulailah dia buka, saudara, dia bikin mie-nya pakai kursi, saudara ya, yang dikasih orang. Saudara, dia bilang mejanya 4, kursinya saudara 20. Dah, pakai itu aja saudara. Jadi meja 4 disusun di depan garasi. Saudara, itu juga garasi-garasian, cuma plesteran, tidak ada atap. Saudara, dan dia buka. Saudara, dia buka tuh, dia tanya Tuhan, ini dikasih nama enggak? Kasih nama, kata Tuhan. Namanya apa? Obama, kata Tuhan. Hah? Kenapa namanya Obama? Oh, Bapak yang manis. Ya, udah. Hari itu Obama jadi presiden, saudara ya. Saudara, jadi dia bilang Obama, oke. Saudara, oh Bapak yang manis, tulislah pakai karton, saudara. Obama, mie Obama. Saudara, dia jualan. Baru seminggu jualan, tiba-tiba entah apa yang terjadi. Saudara, ada, kalau saudara pernah lihat di TV, ada namanya Magnus. Itu orang nyobain makanan, dan dia tuh bahkan nggak tahu saudara. Orang itu makan, dan orang ini diam-diam menulis, masuk TV RCTI, bilang ada mie Obama di kampung di gang, tapi enak banget, lebih enak dari ramen. Kalau saudara tahu kenapa? Karena di kaldunya itu kan dari tulang buangan, saudara. Dan kan tidak banyak yang beli. Jadi kaldunya itu seringkali digodok sampai 2 hari 2 malam, bukan saudara ya? Kan belum banyak yang beli, saudara ya. Dan orang bilang hari itu belum zamannya ramen, saudara. Dan orang bilang begini, ini enak sekali, kaldunya kental enak. Saudara, boominglah dia. Dalam setahun dia buka 2 toko mie, beli 2 ruko, saudara, beli 2 mobil. Dan dia bilang, bagian saya itu cuma nyembah 8 jam. Saya bilang, sampai hari ini Bu, sampai hari ini. Dia bilang, saya kalau bikin mie nyembah saya 8 jam. Saya kalau nyuci semua itu, walaupun sekarang dia sudah punya banyak anak buah ya, tapi dia bilang saya tetap, saya nyuci, beres-beres, ngecek sembari nyanyi. Dia bilang, nungguin sembari nyanyi. Bagian saya cuma nyembah 8 jam. Dia bilang sekarang saya paling kaya di antara saudara-saudara saya. Dan mereka bilang, sungguh anak Tuhan itu jadi berkat luar biasa. Saya mau bilang buat saudara, dan ini bukan satu-satunya kesaksian. Saya punya banyak kesaksian serupa dalam bentuk yang berbeda. Berapa banyak dari saudara masih takut, khawatir, dan saudara tidak berani mengikuti Tuhan? Berapa banyak saudara selalu pakai caramu dan tidak pernah selesai karena kalkulasi manusia tidak akan pernah cukup. Kalau orang ini tidak pernah berani
saudara nulis di depan, mencari pegawai mie. Saudara ya, enggak ada, bikin mie aja nggak bisa kok saudara. Maka Tuhan tidak bertindak. Tapi hari ini dia menikmati semuanya. Dia bilang, saya heran ada orang kasih 20 bangku 4 meja. Saya benar-benar bingung. Kasih saya piring, mangkok, ya, sumpit, sendok, garpu, dan semua jumlahnya pas 20 saudara. Pokoknya sebutunya dia saudara ya. Saudara, dan dia bilang saya benar-benar bingung. Tapi itu Tuhan. Itu Tuhan. Dan dia tetap bekerja. Dia tetap menyembah. Selama saudara menyembah, dia tetap bekerja. Amin. Saya berdoa malam ini. Saya mau ajak saudara sekali lagi, ya. Saudara, kita katakan tak terbatas kuasamu. Saya akan berdoa buat saudara. Dan saya mau saudara benar-benar mengambil keputusan untuk berkata, Tuhan, aku berhenti dengan caraku, aku berhenti dengan perasaanku, aku berhenti dengan selalu meragukan Engkau. Dan aku mau melihat Engkau yang tak terbatas, Engkau yang ajaib, tak terbatas. Amin. Hamba berdoa Tuhan, supaya anak-anakmu di sini yang setia, anak-anakmu ini mengalami Engkau. Anak-anakmu ini tahu, merasakan bagaimana Engkau mengangkat, memulihkan hidupnya. Tuhan, biar kami berhenti dengan cara kami. Kami mau berhenti dengan segala kekhawatiran kami. Kami mau berhenti mengurusi sampah dan semua dunia. Ajari kami mengejar Engkau yang ajaib. Dan buat kami jatuh cinta again and again. Hamba sungguh mau lihat mereka mengalami berkat, mengalami keajaiban, mengalami pelukan dan ciuman-Mu. Engkau yang akan juga jalannya, akan yang ajaib, surga dan bumi, kesehatan, anugerah, kemuliaan, biar turun semua dalam hidup mereka. Tak terbatas kasih-Mu, tak terkurang jalan-Mu. Kau yang ku percaya di dalam-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin, amin, amin. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat cara dan kebaikan-Mu, buat setiap kami, cara-Mu mencintai kami sangat-sangat luar biasa. Termasuk malam hari ini Tuhan, Kau kirimkan hamba-Mu yang luar biasa Tuhan. Itu bukti Kau mencintai kami Tuhan. Itu bukti Kau mengasihi kami. Kau ingin kami lebih lagi mencintai-Mu dan mengerti bahwa Engkau mencintai kami Tuhan, melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Tuhan Ibu Iin dan seluruh Mahanaim dan seluruh timnya Tuhan, dimanapun hamba-Mu Kau utus Tuhan, memberkati
berhenti. Segala pekerjaan, pelayanan usaha apapun juga Tuhan, apapun yang dibutuhkan oleh Mahanaim, Tuhan cukupkan bahkan berlimpah-limpah. Selalu menjadi kepanjangan tangan-Mu, selalu menjadi kepanjangan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap benih firman-Mu Tuhan. Kami juga rindu seperti hamba-Mu bilang, tidak jadi hanya pendengar Tuhan, tapi jadi pelaku dan menikmati cinta-Mu yang manis. Meteraikan semua Tuhan di loh hati kami yang paling dalam. Mulai malam ini rubah mindset kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya gak dicuri iblis. Meteraikan dalam nama Yesus, meteraikan. Kami mau berubah, kami mau sungguh-sungguh Tuhan malam ini Tuhan mengalami yang ajaib dan ajaib-ajaib dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami